warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa SIMBI dari Administrasi Bisnis Semester 7. Perkenalkan, nama saya Sandi Kurniawan dan rekan saya Feni Febrayanti Nurul. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas manajemen strategi dengan bimbingan dari dosen kami yaitu Bapak Yudi Nur Supriyadi, ESOS IMM, dengan tema Aliansi Strategis. Studi kasus pendahuluan Krakatau Steel POSCO. Pertama, BUMN Produsen Baja PT Krakatau Steel atau KS menguasai 30% saham usaha patungan atau joint venture dengan Pohang Iron dan Steel Corporation atau POSCO. Usaha patungan itu ditunjukkan guna membangun pabrik baja terintegrasi di Cilegon, Banten. Kedua, pabrik baja tersebut rencananya dibangun 2 tahap dengan kapasitas total 6 juta ton. Pada tahap awal, pabrik itu akan dibangun mulai Agustus 2010 dengan kapasitas 3 juta ton senilai 3 miliar US dollar. Pabrik baru itu rampung pada tahun 2013. Ketiga, Memorandum of Agreement atau MOA itu juga menyepakati bahwa produksi pabrik baru KS dengan POSCO akan dialokasikan sepenuhnya untuk kebutuhan nasional pada tahap awal. Namun jika tahap kedua mega proyek itu telah diselesaikan, produksi pabrik tersebut mencapai 6 juta ton dan 30% akan diekspor ke Vietnam. Ekspor akan dilakukan ke Vietnam karena POSCO memiliki industri hilir baja di sana, sehingga Indonesia akan dijadikan basis ekspor POSCO. 5. Pabrik baru itu akan menghasilkan plat baja atau steel flat, baja kasar atau slave, dan baja China Fanas atau hot rolled coils atau HRC. Plat baja akan digunakan untuk memenuhi permintaan industri galangan kapal yang memiliki spesifikasi khusus, antara lain lebar 4 meter dan tebal sampai 10 mm. Serta selama ini KS belum memproduksi spek baja tersebut. Pabrik baru itu akan menggunakan mesin dari POSCO Korea Selatan dan Jerman. Kontraktornya adalah Krakatau Engineering dan POSCO Construction. Pabrik itu akan mendapatkan pasokan bahan baku berupa loam iron ore atau natural ore dari dalam negeri dan impor dari Australia. Definisi dan tipe aliansi strategi. Definisi dari International Strategic Alliance adalah: pertama, bentuk kerjasama yang strategis dan aktif antara 2 atau lebih perusahaan dari negara yang berbeda yang memiliki tujuan bersama yang sudah disetujui melalui berbagai aset dan kompetensi unggul yang komplementer, yakni setiap partner mempertahankan identitas dan kepemilikannya masing-masing dalam area yang bukan merupakan alokasi kolaborasi dengan tujuan mendapatkan manfaat bersama dan meningkatkan keunggulan bersaing. Joint venture adalah patungan pada suatu perusahaan yang baru dibentuk oleh 2 atau lebih perusahaan yang memiliki kontribusi dalam kepemilikan saham. Joint venture adalah bentuk aliansi terhadap dalam mentransfer pengetahuan dari satu perusahaan ke perusahaan lain dalam menciptakan rasional. Krakatau POSCO Power atau KPP adalah contoh dari perusahaan joint venture antara PT Krakatau Daya Listrik atau KDL, Krakatau Steel Group dengan POSCO Power atau POSCO Group yang akan membuat pembangkit listrik dengan kapasitas 200 MW dan berlokasi di kawasan industri Krakatau Steel, Cilegon, Banten. Listrik yang diproduksi akan digunakan untuk menyuplai pabrik di PT Krakatau Steel. Equity placement adalah salah satu moda partisipasi yang dilakukan di Indonesia. Terjadi saling sharing kepemilikan dan dalam entitas yang sudah ada. BCH
Dan Indosat adalah salah satu aliansi strategi yang memakai moda privatisasi dengan menggunakan equity placement. BCA melakukan aliansi strategis dengan cara penjualan saham pemerintah kepada Farallon dan Amerika. Indosat melakukan aliansi strategis melalui penjualan saham pemerintah kepada STT Singapura. Semen Gresik melakukan aliansi strategis melakukan penjualan saham pemerintah ke Cemex Meksiko, sehingga terjadi sharing kepemilikan antara pemerintah Cemex dan pemilik di pasar modal. Non-equity aliansi adalah bentuk aliansi strategis yang tidak mengikut sertakan porsi kepemilikan di saham. Kerjasamanya ada beberapa macam bentuk dari aliansi strategis ini, seperti kerjasama Untuk memuluskan rencana pembangunan pabrik baru itu, KS akan membuat jaringan infrastruktur jalan, ekspansi kapasitas pelabuhan dari 10 juta ton menjadi 30 juta ton untuk kelancaran pasokan bahan baku, serta penyediaan fasilitas pengolahan air. Selain itu, KS akan membangun pembangkit listrik berkapasitas 300 MW dan 120 MW di Cilegon, Banten. Kepemilikan posko di PT Krakatau Posko sebesar 70% dan sisa 30% dari Krakatau Steel. Krakatau Posko mulai beroperasi sejak 2014 dan memproduksi baja slab dan plat dengan total produksi mencapai 3 juta per tahunnya. Porsi kepemilikan Krakatau Steel akan ditambah menjadi antara 45% hingga 55% pada pengembangan tahap 2. Joint venture adalah salah satu tipe dari equity alliance, yakni partner memiliki sharing kepemilikan saham dan perusahaan baru yang didirikan bersama. Industri galangan kapal Indonesia yang memiliki potensi yang besar telah menyebabkan pihak Posko tertarik untuk melakukan investasinya di joint venture ini. Adapun keinginan menambah kapasitas produksi untuk dapat mengeksploitasi kesempatan yang ada di industri merupakan alasan Krakatau Steel untuk pembangunan suatu joint venture dengan Posko. Terjadi komplementari antara objektif dari kedua partner dalam pasar dan operasi serta sumber daya yang dimiliki. Tipe aliansi strategis. Secara umum, aliansi strategi dapat dibagi menjadi equity alliance dan non-equity alliansi. Aliansi strategi antara perusahaan-perusahaan dalam satu rantai supply, contoh antara supplier dan pembeli, atau antara produser dan distributor dinamakan dengan aliansi strategi vertikal. Aliansi strategi antara perusahaan dan produk atau layanan yang sama dalam satu industri dinamakan dengan aliansi strategi horizontal. Keunggulan bersaing yang didapatkan dari adanya strategi kooperatif dinamakan dengan keunggulan relasi atau relational advantage. Equity aliansi adalah bentuk strategi korporasi yang memasukkan kepemilikan di dalam kerja sama. Perusahaan yang melakukan equity aliansi memiliki kepemilikan dalam entitas kerjasama. Kerangka dari suatu aliansi strategis. Kerangka dari suatu aliansi strategi dibagi menjadi beberapa fase, yaitu planning, formation, operation, dan termination atau Waddebury 2016. Terdapat beberapa faktor yang harus dihadapi, dikelola, dan dikontrol di setiap fasenya. Di fase planning terdapat strategis, match, and stakeholder support. Dalam fase formation terdapat strategi plan dan internal organization support. Di fase operation terdapat human resource management, organization manajemen, dan human resource management. Adapun dalam semua fase, faktor yang penting bagi aliansi strategi adalah cultural understanding. Dalam setiap fasenya terdapat dua risiko yang harus dihadapi dan diantisipasi oleh aliansi strategis, yaitu risiko politik dan risiko ekonomi. Risiko ekonomi. Risiko ini terjadi apabila sumber daya, aktivitas, rantai nilai, dan kompetensi dari partner dalam aliansi strategi tidak dapat menghasilkan sinergi seperti yang diharapkan dalam pembahasan sebelum perjanjian
pengikatan jual beli atau sales and purchase agreement. Strategis dan tujuan. Setelah menganalisis tujuan strategis, partner, posisi dan sumber daya serta menyediakan kepercayaan dan komitmennya agar kerjasama dapat berjalan. Dalam fase perencanaan, pertimbangan analisis memperhatikan asesmen awal terhadap kesesuaian strategis antara partner yang prospektif atau Lawrence and Rose 1992, Faulkner 1995, Yoshino atau Rangan 1995, Niederkorfer 1991 menyatakan apabila kebutuhan yang saling overlap antar sumber daya menyebabkan ketertarikan partner. Lawrence atau Rus 1992 menekankan sumber daya dan posisi strategi yang komplement dan bersinergi. Faulkner 1995 menyarankan bahwa harus ada komplement terhadap sumber daya dan kompetensi unggul. Sierre 1995 dan Segil 1996 menyarankan adanya kapabilitas yang kompatibel. Sierra atau 1995 menambahkan komitmen antara partner dan Segil 1996 juga menggunakan istilah lainnya yaitu komplement bukan kompatibel. Metcalf 1997 membagi kesesuaian strategis antara partner menjadi operasi, bisnis, dan strategi. Douma 1997 menekankan kepada strategi dan organisasi dari partner yang harus meningkatkan nilai kepada aliansi dan harus ada kepentingan strategis antara partner yang terdiri dari aliansi, tekanan atau kesinambungan, kesempatan baru di pasar, tekanan waktu terhadap aliansi dan alternatif bagi kerjasama. Trust. Boone dan Holmes atau 1991 bagi 194 mendefinisikan kepercayaan trust sebagai ekspektasi yang positif terhadap motif pihak lain yang berhubungan dengan tujuan terkait risiko yang dihadapi. Kepercayaan yang menghasilkan kesadaran setiap partner, norma ekuitas, dan kepercayaan yang didasarkan dari penolakan atau terjadi karena adanya reputasi, menciptakan perlindungan yang datang dari diri partner sendiri dalam sebagai hasilnya. Apabila terdapat kepercayaan, segala hal dapat diimitasi dan organisasi dapat memilih untuk tidak membuat kontrak yang detail atau Gulati 1998-303. Kepercayaan dapat dibangun dalam usaha untuk menghilangkan penghalang budaya dan selama proses negosiasi atau Motzler 2001. Terdapat korelasi antara kepercayaan dan kontrol menurut Gould dan Quinn 1954. Kepercayaan adalah persyaratan utama bagi kontrol yang efektif karena implementasi dari mekanisme kontrol memerlukan level tertentu dari aspek kepercayaan. Kepercayaan adalah salah satu faktor yang akan menimbulkan keyakinan terhadap aliansi atau Das dan Teng 1998. Faktor yang lain adalah kontrol tetapi kepercayaan dapat menimbulkan kontrol terhadap aliansi yang akan mempengaruhi level keyakinan atau Bemis 1988, Son 1994. Sistem kendali manajemen dalam model ini dapat ditingkatkan dengan adanya kondisi yang baik dalam hal kepercayaan dan komitmen dalam aliansi. Strategi plan. Perencanaan strategi atau strategi plan adalah proses untuk menentukan program yang perusahaan akan lakukan sesuai dengan jumlah sumber daya yang dialokasikan kepada setiap program untuk beberapa tahun ke depan atau Anthony dan Govindrajan 2006. Strategi yang dibangun harus meliputi strategi korporat, bisnis dan fungsional Winland dan Hanger 2002. Strategi plan harus disetujui oleh kedua partner dan didukung oleh stakeholder internal atau Lorange dan Rus 1992. Salah satu goal utama ketika membuat strategi plan adalah
menyusunnya sehingga dapat dengan mudah diterjemahkan kepada rencana implementasi atau Anthony dan Govindarajan 2006. Untuk membuatnya mudah diterjemahkan, strategi plan harus terdiri dari komitmen sumber daya manusia dan sosialisasi atau Kikeri dan Nellis 2004, Lorange dan Rus 1992. Komitmen berhubungan dengan kontribusi aliansi, sedangkan sumber daya manusia dan sosialisasi adalah variabel yang mendukung implementasi dan aliansi strategis. Variabel-variabel tersebut terkait satu sama lainnya, dan komitmen adalah variabel dalam strategi planning untuk membangkitkan dukungan internal organisasi atau internal organization support. Seseorang yang menggunakan pendekatan kerjasama akan menginginkan hasil yang maksimal dari kerjasama, cenderung untuk melakukan satu peningkatan kemampuan untuk belajar atau DOS 1996, kooperatif, dan melihat konflik sebagai hal yang natural. Ketiga, saling percaya, jujur, dan berkomunikasi dengan lainnya. 4, komitmen untuk membuat dan mencapai objektif. Manajemen kontrol sistem. Faktor lainnya di dalam fase operation adalah pemanfaatan yang optimal terhadap sistem kontrol manajemen untuk dapat meyakinkan bahwa aliansi strategi dapat mencapai objektifnya. Kontrol manajemen didefinisikan sebagai proses ketika manajemen memengaruhi anggota lainnya dalam organisasi untuk mengimplementasikan strategi organisasi atau Anthony dan Govindarajan 2006. Sistem kontrol manajemen adalah tool untuk membantu manajemen untuk mengarahkan objektif organisasi dan keunggulan bersaing atau Anthony dan Govindarajan 2006. Dalam faktor sistem kontrol manajemen, aliansi harus membuat dan memperbaiki perencanaan struktur kontrol dan proses kontrol atau Anthony dan Govindarajan 2006. Bradatz dan Esser 1989, Das 1989, 1993, Flamhoyt, Das dan Tuss 1985, Geringer dan Hebert 1989, Gold dan Quinn 1990, Seymour 1991. Sudah menonton video kami, tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.